Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM channel D023025. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul biaya dalam akuntansi pajak. Baiklah, di slide pertama ada definisi biaya, di mana dalam istilah perpajakan ada yang namanya deductible expense. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, deductible expense yaitu suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan yang kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Nah, deductible expense ini kebijakan yang berlaku bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha yang tetap. Biaya ini pula yang akan dikurangkan wajib pajak untuk dapat mengetahui besaran penghasilan itu sebagai dari dasar perhitungan PPh. Nah, beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam dua golongan, yaitu yang pertama, beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, contohnya seperti gaji, biaya admin, dan bunga. Dan yang kedua yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu ada pembebanan biaya dilakukan pengaitan atau matching dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama sebab akibat atau kausalitas, di mana contohnya yaitu persediaan sebagai penyebab dari hasil penjualan atau penghasilan pada masa mendatang yang diakuinya sebagai biaya alokasi harga pokok pada saat persediaan tersebut dijual. Yang kedua yaitu alokasi sistematis dan rasional. Contohnya yaitu terletak pada aset tetap, alokasi biayanya segera pada tahun tersebut sebagai pengurang terhadap penghasilan atau dilakukan penundaan atau dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang melalui alokasi penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga yaitu pengakuan segera, contohnya biaya pendirian, biaya emisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada biaya yang tidak boleh dibebankan. Di sini menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, di mana biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga yaitu pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tidak tertagih untuk usaha bank dan sewa dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang keempat yaitu premi asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Yang kelima yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu yang keenam, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketujuh, harta yang dihibahkan kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus atau 1 derajat kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, serta bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Dan yang terakhir yaitu sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana dari sisi akuntansi pajak. Tidak diperkenankan adanya pengeluaran-pengeluaran sebagai akibat sanksi administrasi perpajakan itu dibebankan sebagai biaya. Oleh karena itu, sanksi muncul akibat kesalahan wajib pajak, otomatis sanksi tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak. Ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta wajib pajak dapat bekerja lebih efisien. Selanjutnya ada klasifikasi biaya, di mana ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu biaya program jam sostek yang berkaitan dengan pembayaran premi atau iuran.
Contohnya yaitu seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Yang kedua yaitu jaminan hari tua. Selanjutnya ada biaya pengobatan dan biaya rekreasi serta olahraga. Dan yang terakhir yaitu biaya perumahan sewa, tetapi dikecualikan apabila karyawan yang bersangkutan diberikan tunjangan sewa rumah. Selanjutnya ada kompensasi kerugian, di mana ada 2 poin penting, yaitu yang pertama kompensasi horizontal, di mana kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. Yang kedua yaitu kompensasi vertikal, di mana dilakukan dengan jalan wajib pajak mengompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Ini Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal. Dari 2 poin tersebut, apabila penghasilan bruto dari wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetapnya setelah dilakukan pengurangan-pengurangan sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan seperti di sebelah, didapat kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut, dimulai sejak tahun pajak berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi saya yang berjudul Biaya dalam Akuntansi Pajak. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.